Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 September 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-22 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema hal berpuasa. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 2 sampai dengan 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 dan tanggal 2 September 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 dan tanggal 4 September 2020 serta tanggal 6 September 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Setelah mengkritik Yesus Kristus karena menerima Lewi sang pemungut cukai, yang kita bisa baca dalam Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32, maka orang-orang Farisi kembali mengkritik Yesus Kristus karena murid-muridnya tampak tidak pernah berpuasa, sehingga berbeda dengan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Apalagi murid-murid Yohanes rajin berpuasa serta sembahyang sehingga terlihat lebih saleh. Menurut literatur yang ada, orang Farisi pun berpuasa Senin dan Kamis. Tetapi banyak di antara mereka yang melakukan hal tersebut untuk menutupi hati mereka yang egois. Berpuasa banyak dilakukan orang sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tentunya dengan disertai doa di dalamnya. Berpuasa
juga menjadi salah satu cara untuk sarana pengendalian serta disiplin diri, pemangkas kesenangan kedagingan kita, pendorong dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan pembentuk kehidupan rohani kita agar senantiasa hidup dalam kekudusan yang Allah Tritunggal Maha Kudus inginkan. Tetapi tanggapan Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39 malah mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain yang tidak melakukan ritual agama sesuai dengan standar dan peraturan religius hidup kita, dan tidak melakukan kesalehan bila hanya untuk mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain semata. Di sisi lain, dalam bacaan Injil pada hari ini juga dinyatakan bahwa kita adalah sahabat dari Sang Mempelai, yakni Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus selalu ada buat kita layaknya seorang sahabat sejati, di mana Ia sebagai pribadi yang mengenal secara dekat dan mendalam tentang diri kita. Oleh karena itu, kita juga harus memosisikan diri sebagai sahabat Yesus Kristus dengan semakin menyerupai dan sejiwa dengan dirinya. Artinya, apakah kita siap untuk membuang kebiasaan hidup lama yang tidak sehat, seperti hidup dalam dosa, berkata kasar, tidak menjaga kesehatan, pergaulan tidak sehat, jarang berdoa, nyaris tidak pernah membuka dan membaca kitab suci, dan lain-lain. Lalu menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar kepada diri sendiri, sesama, dan alam ciptaan di sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, memang butuh perjuangan. Lalu kemudian untuk itu kita harus membiarkan Roh Kudus datang dan diam dalam diri kita, serta berkarya untuk menuntun setiap langkah hidup dan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.